Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan Ananda tetap dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah bisa mengikuti pembelajaran fikih untuk pertemuan yang kedua kalinya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita buka acara kita, pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik siswa-siswi, kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin adalah masalah macam-macam pembunuhan. Pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, al-qatlul amdu. Al-qatlul amdu, pembunuhan yang disengaja. Kalau pembunuhan yang disengaja itu adalah pembunuhan yang sudah kita rencanakan. Contoh, nanti sudah salat maghrib, saya akan ke rumah si A, kemudian saya akan bunuh mereka. Kemudian caranya bagaimana? Ya tentu saya selaku umat Islam, saya ucapkan salam, kemudian begitu dia buka pintu mereka, saya parang mereka, saya putuskan leher mereka. Itu namanya pembunuhan yang direncanakan. Sudah kita rencanakan bagaimana cara membunuh seseorang itu. Yang pertama. Yang kedua, al-qatlu sibhul amdi, pembunuhan seperti sengaja. Bagaimana pembunuhan yang seperti sengaja itu? Contohnya, kita dorong teman kita dari belakang, tahu-tahu terkejut dia langsung meninggal. Atau pembunuhan seperti sengaja namanya. Atau bapak memberikan materi di depan kelas, kemudian dia tidak memperhatikan. Dia sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kemudian bapak ambil spidol, bapak lempar ke meja mereka. Setelah bapak lempar ke meja mereka tadi, dia terkejut juga dia, kemudian dia meninggal. Itu namanya pembunuhan seperti sengaja. Kemudian yang ketiga adalah al-qatlul khata', pembunuhan yang tidak disengaja. Mana contohnya pembunuhan yang tidak disengaja itu? Ada orang berburu rusa, bapak contohkan seperti itu. Nampak rusa, kemudian dia tembak, rusa itu tidak kena. Tahu-tahu di belakang rusa itu ada orang itulah yang tertembak. Itu namanya pembunuhan yang tidak disengaja. Kita lanjutkan siswa-siswi. Bagaimana hukum bagi pembunuh? Hukum bagi pembunuh itu dalam ajaran agama kita pertama adalah dikisas. Apa yang dikatakan dengan kisas? Kisas itu adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan atau pengerusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Atau yang dikatakan dengan kisas. Contohnya, kalau tangan orang kita putuskan, dan tangan kita harus diputuskan pula. Kalau telinga orang kita putuskan, telinga kita harus diputuskan pula. Kalau nyawa orang kita habiskan, nyawa kita harus dihabiskan pula. Itu namanya kisas. Jadi kisas itu balasan yang seimbang. Seperti apa kita rusak anggota tubuh orang, seperti itu pula dirusak anggota tubuh kita. Seperti apa kita membunuh orang, seperti itu pula kita dibunuh. Itu namanya kisas. Dasarnya mana dalam Al-Quran? Lihat surat Al-Ma'idah ayat 178. Jadi dibaca di rumah ayat itu, kalau bisa dihafal. Bapak ulang sekali lagi, dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 178. Ya, surat Al-Baqarah ayat 178.
Kemudian yang kedua, hukum bagi pembunuh, kalau seandainya kita tidak mau dikisas, berarti kita tadi membunuh orang. Kemudian kita tidak mau dibunuh pula. Yang kedua, dalam ajaran agama kita harus membayar diat. Apa diat itu? Diat itu adalah denda. Kalau kita bunuh orang dengan sengaja, kita harus membayar diat penuh. Diat penuh itu harus membayar 100 ekor unta. Bagaimana ukuran unta itu? Yang pertama 30 ekor unta hika, unta betina yang berumur 3 sampai 4 tahun. Kemudian yang kedua 30 ekor unta jas'ah yang berumur 4 sampai 5 tahun. Yang berikutnya 40 ekor unta khalifah, unta yang sedang bunting. Nah, kalau kita rata-ratakan harga unta itu 1 ekor 25 juta, jadi kalau kita membunuh satu orang, berarti kita harus menyediakan uang 2,5 miliar. Dasarnya mana? Surat An-Nisa ayat 92, juga dilihat nanti siswa-siswi ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak mau membayar kisas, kalau kita tidak mau membayar diat, jalan terakhir dalam ajaran agama kita harus membayar kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat itu adalah tebusan. Apa tebusannya? Pertama, merdekakan hamba sahaya. Sekarang kan hamba sahaya tidak ada lagi ya. Jadi kita langsung masuk ke nomor 2 adalah kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut itu, karena berturut-turut dalam ayat itu, makanya bagi yang laki-laki tidak ada halangannya kecuali sakit mati. Kalau bagi perempuan misalnya yang membunuh, ya berhentinya cuma waktu menstruasi. Misalnya dia sudah puasa 1 sampai 10, kemudian datang menstruasi. Setelah habis mandi haid, kita lanjutkan puasa yang ke-11. Terus berarti bulan depan juga seperti itu. Jadi sampai kita melaksanakan ibadah puasa itu 60 hari, berarti 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau kita tidak mampu memerdekakan hamba saya, tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, memberi makan. Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau kita mampu sekaligus memberi makan fakir miskin 60 orang, itu lebih bagus, berarti hutang kita cepat terbayar kepada Allah. Tapi kalau kita mampu cuma 1 hari 1 orang, berarti kita ya setiap hari bawa fakir miskin makan ke rumah kita 1 orang, berarti selama 2 bulan juga kalau kita mempunyai 1 orang setiap hari. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa membayar ketiga-tiganya, kisas tidak kita bayar karena kita membunuh orang, di kisas kita tidak mau, membayar diat kita tidak mampu, kafarat juga kita tidak mau membayarnya, maka perbuatan yang kita lakukan ini adalah perbuatan dosa besar dan kita di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dasarnya apa? Lihat surah An-Nisa ayat 93. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian untuk tugas ini tolong dicatat, nanti dikumpulkan. Buat 3 hikmah larangan membunuh. Sekali lagi, buat 3 hikmah larangan membunuh. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya siswa bisa mengikuti dengan baik dan bisa memahaminya. Salam fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.